Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, Bu Eri. Di video kali ini kita masih melanjutkan bedah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 part 4, yaitu pasal 11 sampai 14. Pasal 11, Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Dalam hal ini yang disebut dengan BSKAP, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi satuan pendidikan dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan didasarkan oleh pedoman yang dikeluarkan oleh BSKAP. Pasal 12, Pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh Kepala Unit Utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Jadi di pasal 12 ini dikatakan bahwa BSKAP telah mengeluarkan pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang dituangkan dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen, baik untuk yang kurikulum 2013 tahun 2022 maupun kurikulum Merdeka tahun 2022. Pasal 13. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka A. Ketentuan mengenai standar penilaian pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868. C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897. D. Ketentuan mengenai standar penilaian pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689. Dan E. Ketentuan mengenai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi di pasal 13 itu Permendikbud mulai dari yang A. Permendikbud nomor 137 tahun 2014, B. Permendikbud nomor 53 tahun 2015, C. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 34 tahun 2018, dan E. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Yang perlu digarisbawahi di pasal 13 terutama di poin E bahwa penyelenggaraan ujian oleh satuan pendidikan atau yang lebih kita kenal dengan USP atau USM serta ujian nasional itu sudah tidak ada. Tetapi kalau untuk yang ujian nasional itu diganti dengan ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Pelaksananya adalah murid kelas 5, 7, dan kelas 9. Pasal 14. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Beni Rianto. Demikianlah bedah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 mulai dari part 1 sampai part 4. Dari mulai pasal 1 sampai pasal 14. Terima kasih, semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.